Selanjutnya adalah hadis yang 106, ini mirip semuanya. Hadisnya Hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Ibnu Adam, in sabarta wahtasabta 'inda as-sadmatil ula, lam arda laka thawaban dunal jannah. Riwayat Ibnu Majah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan atau musibah pertama kali datang, hari pertama kematian, hari pertama bangkrut, hari pertama dan seterusnya, atau hari-hari pertamanya lah, sepekan pertama, sebulan pertama, maka aku tidak ridho memberikan untukmu pahala selain surga. Poin penting dalam hadis ini teman-teman sekalian, kita harus tahu, dan ini sudah sering kita ingatkan, kita ulangi lagi. Ada sunnatullah yang Allah ciptakan, ada sistem berpasang-pasangan, siang, pagi dan malam, laki-laki dan perempuan, lapar dan kenyang, ya, muda dan tua, gitu kan, senang dan sedih, memang begitu. Ini sunnatullah, berpasang-pasangan. Tidak mungkin teman-teman kita hidup di muka bumi ini, semuanya hidup kita enak. Nggak ada itu. Camkan itu baik-baik, tidak ada. Nggak ada orang dari pertama lahir sampai mati nggak ada cobaannya, nggak ada. Mau kafir atau beriman. Karena Allah bilang dalam Al-Baqarah 155 masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian, ya. Di sini. Wa lanabluwannakum bisyai', dengan sedikit. Sebenarnya bagi Allah itu sangat sedikit. Mungkin manusia kadang-kadang menganggapnya besar gitu. Minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, meninggalnya jiwa, dan juga hasil-hasil panen atau hasil bisnis. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi pasti orang akan melalui masa-masa itu. Kita harus sebagai seorang muslim, dianjurkan dalam Islam, menyetarakan antara syukur dalam nikmat yang sedang ada, sabar pada saat cobaan sedang datang. Ini nggak boleh nggak setara. Jadi sebagaimana kita gembira nikmat itu kita terima, kita juga gembira kalau cobaan sedang ada. Harusnya setara itu. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, dan ini hadis mestinya menyentuh hati orang-orang beriman. Kata Allah Azza wa Jal, siapa yang ridho dengan keputusanku, ya, takdirku, yang aku takdirkan, maka dia memiliki ridho. Dan siapa yang membangkang dengan keputusan itu, maka dia akan dapat kemurkaanku. Riwayat lain, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, maka silakan dia cari Tuhan selainku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengatur itu. Dalam riwayat lain dijelaskan, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah nggak buat enak saja hidup kita selamanya? Allah jelaskan, Allah pencipta lebih paham masalah itu. Kalau seandainya Allah meluangkan semuanya rezeki kepada hambanya, maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau nggak ada sakit, nggak ada gangguan, nggak ada segala macam, manusia ini akan, ya, melakukan banyak kerusakan. Ini akan merem mereka dan membuat mereka sadar ada yang Tuhan Allah yang sedang mengawasi dia. Seperti itulah. Jadi kalau tidak ada itu, tidak ada kontrol jadinya. Jadi akan lost semuanya. Seperti itulah. Jadi cobaan ini teman-teman adalah sesuatu yang harusnya kita nikmati. Ada sebuah hadits Nabi juga yang berbunyi, ketahuilah, ada hamba-hamba beriman, kata Nabi SAW. Waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang yang mendekati imannya para nabi-nabi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa cobaannya kok berat sekali, itu bertanda keimanan. Ya. Untuk jadikan sebagai bahan introspeksi diri, memperbaiki kalau ada kesalahan, sekaligus kita bersabar mengejar pahala. Kalau memang kita anggap kita tidak buat salah, berarti cobaannya sedang datang. Tiba-tiba jalan orang caci maki lah, apalah segala macam. Kita nggak ada kesalahan sebelumnya. Maka itu berarti peninggian derajat gitu kan. Kata Nabi SAW, orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi. Ketahuilah, orang-orang beriman itu, kata Nabi SAW, maksudnya orang yang sudah sampai pada level tingkat iman yang tinggi, mereka diuji oleh Allah sampai pada tingkat mereka tidak punya tambalan baju mereka. Diuji sama Allah dengan kemiskinan, sampai mereka tidak punya tambalan baju kecuali sisa-sisa kain yang mereka temukan dan mereka tampal. Mereka tidak punya makanan kecuali sisa makanan, kata Nabi SAW. Tapi mereka mencintai cobaan tersebut sebagaimana kalian cintai kenikmatan. Ada perasaan itu.
Jadi termasuk tanda keimanan teman-teman, kalau kita lagi sehat, alhamdulillah. Kita lagi dicoba pun, alhamdulillah. Karena dengan kita sakit misalnya, kita jadi tahu nilainya sehat. Toh, Nabi SAW mengatakan sebagai orang muslim kita harus yakin, Allah tidak pernah turunkan penyakit, kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti kita punya solusi, bukan tidak punya. Tapi Allah memperlihatkan kepada kita tentang variasi kehidupan ini. Jadi kita harus paham poin ini. Ya. Jadi nikmati kesabaran itu. Kalau kita nikmati sebuah cobaan itu, dalam arti kata di sini bukan kita tidak ikhtiar cari jalan keluar ya, tapi kita faham ternyata Allah sedang menguji saya dan saya coba bisa melalui ini, gitu kan? Maka insya Allah dia akan lulus. Dan setiap cobaan teman-teman makin berat, berarti makin ada sesuatu yang besar menunggu Anda di ujung cobaan tersebut. Ya. Saya yakin kita sudah sering menghadapi cobaan dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwasanya setelah kita melaluinya, kita tahu ternyata ada ujungnya. Memang begitu. Sampai ajal kita datang. Tapi kalau selama ajal belum datang, pasti Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada setelah kesulitan ada kemudahan. Ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan orang itu jadikan sebagai bahan muhasabah atau tidak, tetap permasalahannya akan redah. Jadi kan? Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah menciptakan segala sesuatunya itu bermula dari kecil, baru membesar. Kayak kita manusia misalnya, bayi, anak-anak baru besar gitu kan. Pohon, Allah ciptakan bibit kecil sampai jadi pohon besar. Begitu semuanya, kecuali cobaan. Allah ciptakan dia besar dulu, baru dia mengecil. Begitu hadisnya. Jadi semua masalah pasti kita anggap besar awalnya, tapi nanti jadi kecil dia. Kata ulama, orang itu memahami itu sebagai pelajaran dari Allah, sehingga dia muhasabah, dia istighfar, dia kesempatan dekatkan diri pada Allah, atau orang itu tidak jadikan bahan muhasabah. Dia akan lalui permasalahannya itu. Tapi mungkin ada orang, kalau tidak jadikan bahan muhasabah, tidak mengembalikan hak orang lain, nanti hukumannya ada, bisa dia dipenjara, apa segala macam. Tapi akan reda. Nanti akan kecil masalah itu bagi dia. Dia akan merasa jadi kecil. Beruntunglah orang yang menjadikan kesempatan cobaan yang datang itu sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah. Karena saat itu kita bisa nangis pada saat ibadah. Kalau kita pernah Bapak Ibu mungkin hadapi masalah berat, lalu Bapak Ibu sampai tetesin air mata, nangis, mohon sama Allah. Itu mahal sekali nilainya. Mahal. Belum tentu kita kalau sekarang lagi sehat begini, lagi tidak ada masalah, kalau kita mau nangis, belum tentu keluar air matanya. Kalau kita tahu nilai pahalanya itu luar biasa. Maka ini poin yang harus kita ketahui. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Allah mengatakan, wahai anak Adam, jika kau bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan pertama, sadmatil ula, awal terjadi kejadian, di situ memang besarnya itu. Nanti dia akan mengecil. Meninggalnya orang dicintai misalnya. Hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan. Sekarang di sini teman-teman yang sudah meninggal orang tuanya. Hari apa kita nangis? Pertama, kedua, sekarang setelah setahun, setelah 10 tahun, masih nangis. Udah enggak, dia kecil. Otomatis gitu kan. Seperti itulah. Justru pukulan pertama itu dibutuhkan kesabaran di situ. Dikatakan, maka aku tidak ridho. Allah sendiri tidak, ya, tidak kita bahasakan dengan bahasa misalnya Allah tidak ridho dalam arti kata di sini Allah memaksakan dirinya, enggak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang memastikan pada dirinya sendiri sebagai janji yang benar dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dia tidak akan memberi balasan dengan orang seperti ini kecuali kesabaran. Dan ini berarti dia tidak akan mendapatkan kecuali surga. Dan ini menandakan teman-teman, dalam hidup kita banyak sekali peluang masuk ke dalam surga, karena selalu ada saja cobaan. Yang penting sabar di pukulan pertamanya, gitu ya. Kesabaran itu. Misalnya, contoh sederhana, kita bangun tidur sakit. Ya itu masalahnya di situ. Kalau kita sabar, oh Allah lagi uji saya, alhamdulillah, sebagaimana Allah sudah kasih saya sehat, cukup. Kita coba renungi nikmat-nikmat Allah. Dalam 1 tahun 365 hari, kan itu, kita sudah Allah berikan kesehatan misalnya. Tahun depan baru Allah kasih flu. Berarti flu ini paling seminggu, 10 hari gitu kan. Tapi kalau kita pertemukan dengan nikmat Allah setahun Allah tidak kasih kita sakit, itu kan tidak berimbang sebenarnya. Jadi kita lihat nikmat-nikmat Allah yang besar kepada kita. Jangan selalu kufur nikmat. Berbahaya teman-teman sekalian. Berkeluh kesah selalu seakan-akan tidak punya apa-apa. Ada orang begitu. Badannya sehat, mobilnya bagus, semuanya bagus. Begitu ketemu keluh kesah. Ini bahaya sekali, ini kufur nikmat. Jangan berkeluh kesah teman-teman. Lihat nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Makanya sering lihat orang-orang yang susah. Satu sisi saya ingin berbagi, saya melihat ya pribadi. Kita di Indonesia ini betul-betul Allah sedang memberikan nikmat yang sangat besar. Karena orang yang diberikan kelebihan pun, dia bisa lihat orang yang susah. Banyak orang susah di negara kita.
Teman-teman yang sudah Allah berikan karunia, Masya Allah di lokasi seperti ini, rumah yang mewah segala macam. Sesekali jalanlah di gang-gang. Lihat rumah, saya pernah mampir di Hermina di rumah sakit bawa istri saya waktu itu. Azan, saya mau sholat. Keluar dari rumah sakit, karena ada musola, saya ingin cari masjid. Tanya situ orang-orang, Pak, di mana masjid? Oh di sini Pak, masuk kiri. Lewat gang. Gang itu mungkin cuma bisa motor satu sama satu orang. Motor dua sudah sempit, nggak bisa. Got kiri kanan, bisa jatuh. Jalan. Terus jalan. Saya sambil lihat rumah orang-orang. Kecilnya luar biasa gitu ya. Mungkin itu rumah itu cuma 1,5 meter kali 2 meter gitu. Kotak kecil. Dia sama istrinya, sama anaknya jual saset-sasetan. Ketawa-ketawa senang gitu kan. Duduk di depan rumahnya. Ada yang jual gorengan, ada yang jual ini. Dan itu sepanjang jalan tuh. Sampai ke masjidnya. Kecil jalannya. Mereka senyum, mereka tertawa, mereka bahagia. Lihat itu. Dan lihat bagaimana mereka bisa menikmati dan bersyukur. Supaya kita masuk rumah, oh ternyata rumah saya besar sekali nih. Karena biasa syaitan mengelabui kita. Karena seringnya kita lihat nikmat itu, kita anggap kecil. Kan gitu. Karena ada orang begitu. Saya heran kenapa setiap tamu datang bilang rumah ini bagus ya. Bagi saya biasa. Loh kok bisa biasa? Ini sudah luar biasa ini. Berapa tahun Anda tidak kena panas di sini. Tidak kena hujan, tidak kena segala macam. Berapa banyak tamu yang sudah dijamu, berapa kali kita sudah bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa segala macam. Itu kenikmatan yang harusnya disyukuri ya. Selalu di sana kita mengucapkan alhamdulillah teman-teman. Tingkat keimanan itu, kata para ulama adalah dibagi menjadi 2. Ini sebagian ulama mengatakannya. Kalau mau yang standar adalah hadis Nabi SAW. Ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. In asabau sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Standar ada nikmat, makanan, sehat segala alhamdulillah. Wa inna asabau dharra sabar. Kalau diberikan cobaan dia bersabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Ini standarnya orang beriman. Adakah lebih tinggi? Ada. Orang muhsin. Siapa muhsin ini? Diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan bersyukur. Disyukuri sama dia. Lagi sakit, alhamdulillah, saya sudah lama nggak sakit nih. Dia tahu itu. Dan berarti Allah ingin membersihkan dosa-dosa. Sampai kata Nabi SAW, jangan kalian mencela demam. Karena orang kalau demam keluh kesah biasa kan, panas nih, aduh gimana kan. Kata Nabi SAW, jangan kalian cela demam. Karena dia bisa membersihkan dosa seperti api membersihkan karat dari besi. Nikmati aja, enjoy. Karena kita marah, nggak marah, tampaknya sama. Harus kita lalui kan gitu. Sampai Umar berkata, radhiyallahu anhu, kalau kau menerima takdir Allah, keputusan Allah dalam cobaan, maka kau akan mendapatkan pahala, kau akan mudah melalui, dan kau akan dapat jalan keluar. 3 hal langsung didapatkan. Kalau kau memungkiri keputusan Allah itu, kau pasti akan melaluinya. Kau akan dapat dosa, kau akan sulit melaluinya, dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Jadi memang kita sebaiknya memahami poin ini. Dan balasan yang paling besar, sebagaimana sudah dijelaskan sini, kita akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi saya ingatkan, ini surga didapatkan bagi orang yang beriman, muslim. Tidak berlaku ini ya kepada orang-orang kafir. Karena syarat masuk surga harusnya muslim.